Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang memahami agama sebagai moral akhlak mulia dalam kehidupan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Seno. Lalu ada kedua teman saya, Atala Wira Pratama dan Okma Wahyu Dwijayanti. Berperan penting dalam kehidupan manusia. Agama menjadi pemandu dalam mewujudkan suatu kehidupan yang bermakna, damai dan martabat. Menyadari betapa pentingnya peran agama bagi kehidupan manusia, maka alangkah baiknya kita paham dulu tentang apa sih itu agama. Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan, serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan dunia. Singkatnya adalah agama adalah perantara kita untuk mewujudkan perdamaian dunia, seperti itu. Lalu agama Islam. Agama Islam merupakan suatu agama yang santun karena Islam menjunjung tinggi pentingnya etika moral dan akhlak, dan Islam adalah agama yang menjunjung tinggi tentang derajat seorang wanita. Lalu akhlak. Dari segi bahasa, kata akhlak berasal dari kata Arab dan diserapkan ke dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab, kata akhlak merupakan jamak dan khulukun yang mengandung arti tabiat, adat, dan watak. Apa sih itu tabiat, adat, dan watak? Tabiat adalah sifat yang membentuk diri manusia tanpa dikehendaki dan tanpa diupayakan, tanpa usaha. Lalu ada adat. Adat yaitu sifat manusia yang diupayakan berusaha melalui latihan atau berdasarkan keinginan. Lalu adalah watak. Watak adalah jangkauannya meliputi hal yang menjadi tabiat dan hal yang diupayakan sehingga menjadi adat kebiasaan. Sebenarnya ketiganya itu saling berkaitan ya. Lalu secara singkat, kata akhlak yang berarti kesopanan dan agama yang menjadi buku pengerti. Jadi pengertian akhlak dapat diartikan sebagai peraturan tingkah laku manusia yang dilakukan dengan sengaja diawali proses latihan dan menjadi kebiasaan berdasarkan sumber dorongan jiwa untuk melakukan perbuatan dengan mudah tanpa melalui proses pikiran, pertimbangan, atau penelitian. Secara singkatnya, akhlak adalah kebiasaan kita. Jadi kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang suka membaca Al-Quran, maka akhlak kita akan menjadi lebih baik daripada kita berkumpul dengan orang-orang yang sering minum minuman keras, lalu sering berkata kasar. Maka kebiasaan kita pun akan terbawa oleh mereka seperti itu. Maka pentingnya memilih teman-teman atau rekan-rekan yang sejalan lurus dengan ilmu agama, seperti itu. Sedangkan ilmu akhlak adalah ilmu yang mempelajari dan memberi petunjuk bagaimana berbuat kebaikan dan menghindari keburukan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Akhlak menggunakan penentuan baik dan buruk perbuatan manusia dengan tolak ukur ajaran Al-Quran sebagaimana firman Allah di Quran Surah Al-Maidah ayat 15 yang berarti, wahai ahli kitab, sungguh kami telah datangkan kepadamu Rasul menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan dan banyak pula yang dibiarkan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Dengan kata lain, akhlak dan tata perilaku manusia itu sudah diatur di Al-Quran. Adapun dua macam akhlak yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah akhlak mulia ataupun akhlak terpuji. Akhlak mulia atau akhlak terpuji disebut juga dengan akhlakul mahmudah atau akhlakul karimah, yaitu sikap dan tingkah laku yang mulia atau terpuji terhadap Allah Subhanahu wa taala, sesama manusia dan lingkungannya. Sifat mulia tersebut bagi setiap muslim perlu diketahui yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Sifat terpuji sangat memberikan jaminan keselamatan kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah, kehidupan pribadi, dan bermasyarakat juga bernegara. Adapun contoh macam akhlak tersebut diantaranya yakni ikhlas, bertaubat, bersabar, bersyukur, dan bertawakal. Yang kedua yakni akhlak buruk atau akhlak tercela. Akhlak tercela disebut juga dengan akhlakul masmumah, yaitu sikap dan tingkah laku yang buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala, sesama manusia dan makhluk serta lingkungannya. Berdasarkan pengertian akhlak buruk, maka diharapkan agar setiap muslim menghindari sifat tercela karena ini sangat merusak kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, maupun kehidupan bernegara. Begitu juga kehidupan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh akhlak masmumah terhadap Allah diantaranya yakni musyrik, takabur, murtad, dan munafik.
Trilogi beragama dalam Islam. Islam memiliki trilogi beragama yang perlu dipahami dan dipelajari. Apa aja sih trilogi itu? Yakni iman, Islam, dan ihsan. Iman, Islam, dan ihsan memiliki kaitan yang sangat erat. Untuk memahami hubungan ketiganya, perlu dipahami pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian iman, Islam, dan ihsan tersebut telah dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW kepada malaikat Jibril yang tengah menyerupai manusia. Bunyi hadisnya tertuang dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Iman adalah percaya dengan cara membenarkan sesuatu dalam hati, kemudian diucapkan oleh lisan dan dikerjakan dengan amal perbuatan. Iman tersebut meliputi 6 perkara yang disebut dengan rukun iman. Di antaranya ada percaya kepada Allah, malaikat, hari akhir, kitab-kitab, nabi dan rasul, dan juga takdir baik maupun yang buruk. Adapun pengertian Islam berarti ketundukan, kepasrahan, menerima, tidak menolak, tidak membantah, dan tidak membangkang. Artinya penyerahan diri sepenuhnya hanya kepada Allah SWT. 5 poin penting untuk membentuk kerangka Islam atau biasa disebut dengan rukun Islam adalah bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Rasul-Nya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan mengerjakan haji apabila mampu. Sedangkan pengertian ihsan adalah berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah SWT dengan dilandasi kesadaran dan keikhlasan. Berbakti kepada Allah SWT tersebut dapat berupa sesuatu yang bermanfaat, baik untuk diri sendiri maupun untuk sesama manusia. Hubungan antara iman, Islam, dan ihsan diibaratkan sebagai segitiga sama sisi. Segitiga tersebut tidak akan terbentuk apabila ketiga sisinya tidak saling berkaitan. Pengertian iman, Islam, dan Islam juga disebut sebagai suatu bangunan bagi umat muslim. Iman menjadi pondasi diri, Islam menjadi tiang-tiangnya, dan ihsan menjadi atapnya. Pondasi iman yang kuat akan membantu bangunan Islam dan ihsan berdiri tegak dan kokoh. Ibadah secara etimologi berarti merendahkan diri serta tunduk. Sedangkan menurut syara atau terminologi, ibadah mempunyai banyak definisi, tetapi makna dan maksudnya satu. Definisi itu antara lain adalah yang pertama adalah ibadah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasulnya. Yang kedua yakni ibadah dalam merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu tingkatan tunduk yang paling tinggi disertai dengan rasa mahabbah atau kecintaan yang paling tinggi pula. Yang ketiga yakni ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, baik berupa ucapan maupun perbuatan, yang zahir maupun yang batin. Ibadah terbagi menjadi ibadah hati, lisan, dan anggota badan. Allah SWT memberitahukan bahwa hikmah penciptaan jin dan manusia adalah agar mereka melaksanakan ibadah hanya kepadanya. Tetapi Allah SWT Maha Kaya. Allah tidak membutuhkan ibadah mereka, akan tetapi merekalah yang membutuhkannya. Karena ketergantungan mereka kepada Allah, maka barang siapa yang menolak beribadah kepada Allah SWT, ia adalah sombong. Siapa yang beribadah kepadanya tetapi tidak dengan selain apa yang disyariatkannya, maka ia adalah mubtadi atau pelaku bidah. Dan barang siapa yang beribadah kepadanya hanya dengan apa yang disyariatkannya, maka ia adalah mukmin muwahhid atau yang mengesahkan Allah. Fungsi agama dalam kehidupan manusia. Agama berperan sangat penting dalam mengatur sendi kehidupan manusia dan mengarahkannya kepada kebaikan bersama. Agama merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi manusia. Disadari atau tidak, setiap manusia pasti membutuhkan agama. Agama merupakan sebuah ajaran kebaikan yang menuntun manusia kembali kepada hakikat kemanusiaannya. Agama Islam hakikatnya adalah sistem keyakinan dan prinsip-prinsip hukum serta penunjuk perilaku manusia yang didasarkan pada Al-Quran, hadis, dan ijtihad ulama. Berdasarkan hal ini, Islam paling tidak mempunyai 4 fungsi, yaitu 1. Islam berfungsi sebagai tuntunan bagi manusia agar memiliki akhlak al-karimah. 2. Agama Islam itu berfungsi sebagai jalan untuk menggapai kemaslahatan, ketenangan, dan kedamaian, serta keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat.
Tak satu pun dari ajaran agama Islam, baik perintah maupun larangan, yang bertujuan untuk menciptakan kerusakan di muka bumi atau kesengsaraan di akhirat nanti. 3. Islam mengandung ajaran-ajaran yang moderat, seimbang, dan lurus atau al-qaim. 4. Islam mestinya berfungsi sebagai pemersatu umat yang berbeda-beda, baik dari segi keagamaan, suku, dan adat istiadat. Insan kamil. Insan kamil adalah manusia yang pada dirinya tercermin nama dan sifat Tuhan secara utuh, serta memiliki pengetahuan untuk mencapai tingkat kesadaran tertinggi, atau dalam kata lain menyadari kesatuan esensinya dengan Tuhan atau makrifat. Bagi seorang muslim, mengkaji insan kamil penting karena merupakan model yang perlu dicontoh bagi insan yang ingin mencapai kesempurnaan manusiawi. Adapun argumen-argumen mengenai karakteristik insan kamil, yakni menurut Ibnu Arabi menyebutkan adanya dua jenis manusia, yaitu insan kamil dan monster bertubuh manusia. Maksudnya, jika tidak menjadi insan kamil, maka manusia akan menjadi monster bertubuh manusia. Untuk itu, kita perlu mengenali tempat unsur mencapai derajat insan kamil, di antaranya jasad, hati nurani, roh, dan sir atau rasa. Insan kamil perspektif Ibnu Arabi. Insan kamil ialah manusia yang sempurna dari segi wujud dan pengetahuannya. Kesempurnaan dari segi wujudnya ialah karena dia merupakan manifestasi sempurna dari citra Tuhan, yang pada dirinya tercermin nama-nama dan sifat Tuhan secara utuh. Terlepas dari argumen sebelumnya, dengan merujuk kepada seluruh ayat Al-Quran, ternyata untuk dapat selamat kembali kepada Tuhan dan masuk ke surganya, kita harus melepaskan kemanusiaan. Kita harus mencapai derajat insan kamil. Untuk itu, perlu mengenali struktur manusia agar kita dapat mengembangkan diri untuk mencapai derajat insan kamil dengan merujuk kepada filsuf dan sufi muslim. Dalam Al-Quran, Quran surat Al-Anfal ayat 8 dijelaskan kriteria manusia mukmin, yakni kamil atau paripurna atau insan kamil, tersebar dalam berbagai ayatnya. Kriteria tersebut bisa diusahakan oleh setiap orang apabila ia menghendakinya. Ayat tersebut menjelaskan bahwa ada 5 kriteria bagi orang-orang mukmin sejati, yaitu 1. Senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Bila mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, imannya bertambah. 3. Bertawakal. 4. Menegakkan salat. Dan yang terakhir, menginfakkan sebagian rezekinya.